Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Sabtu 19 Hmm. Syakban 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Februari 2026, kita semua dapat bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah melalui kegiatan rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-240. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjunan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, Insya Allah kita telah ada dua pemantik, yaitu yang pertama Dr. Haji Agus Sukaca, yang kedua Dr. Sohibul Birri. Insya Allah topik yang akan disampaikan oleh para pemantik ini adalah berkaitan dengan persiapan fisik menyambut Ramadan. Karena kita tahu insya Allah dalam beberapa hari lagi kita semua umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan kepada pemantik yang pertama, kepada Dr. Haji Agus Sukaca, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah sebarannya sudah dari ujung timur Papua, Timika, ya, Sorong, NTT, di tengah Sulawesi, Kalimantan, ya, Jawa lengkap, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, ya, Banten, ya, dan Sumatera. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi ini dapat kembali bersama-sama, ya, di tanggal 17 Syakban, ya. Jadi sudah paruh kedua bulan Syakban sehingga Ramadan semakin dekat. Nah, insya Allah ini jelang Ramadan ini, ya, kajian kita fokusnya mempersiapkan Ramadan. Ya, bersiap untuk menyongsong Ramadan supaya Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita bersiap, ya, kita berkemas sehingga Ramadan tidak lewat ya sekedarnya. Kita lewati Ramadan dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Di Sabtu yang lalu kita sudah membahas bersama dengan Prof. Partip tentang bagaimana persiapan psikologis, ya, aspek psikologi di dalam mempersiapkan Ramadan. Nah, sekarang insya Allah bersama Dr. Biri nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan aspek fisiknya. Ya. Karena ibadah Ramadan ya tidak terlepas dari aspek fisik ini. Baik Ibu, rahimakumullah, ya, persiapan fisik
ya, menyambut aktivitas Ramadan 1447 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengawali, ya, ini kita coba sedikit mengkaji tentang, ya sedikitlah tentang puasa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih, ya, yang diberikan definisi puasa itu sebagai al-imsak Muhammad wajib. anit ta'am wal jima, ya. Jadi puasa itu menahan diri dari ta'am, ya ta'am itu makan dan minum, ya jima hubungan seksual, ya. Jadi pada intinya puasa ini menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya boleh, bukan menahan dari yang haram, ya. Menahan dari sesuatu yang sebenarnya boleh. Inilah puncak pengendalian diri, ya. Menahan dari sesuatu yang seharusnya boleh. Nah, menahan makan minum ini kan aktivitas fisik. Oke. Nah, kemudian di dalam HPT itu juga disebutkan di antara fadhailul a'mal, ya, eh, di bulan Ramadan, ya, idza kana Ramadan, ya, fa'akthir minas sadaqat, ya. Bila datang bulan Ramadan, maka perbanyaklah sedekah. Wa mudarasatul Quran, dan membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Waqum qiyamal laili ihda asyarata rakaatan, ya, arba'an, arba'an, au masna, masna, wa thalathan. Kemudian bangunlah qiyamul lail 11 rakaat, 4-4 atau 2-2 dan 3. Ya. Wa'takif fil ashril awakhir, dan beriktikaflah pada 10 hari terakhir. Ya. Ini Fadhil Almal, ya, yang ada di dalam tuntunan Ramadan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, agar aktivitas selama bulan Ramadan bernilai ibadah yang paling optimal, ini fisik harus ditata sesuai dengan sistem hormonal tubuh atau disebut juga sistem sirkadian, ya. Jadi kalau kita bisa menata aktivitas kita itu sesuai dengan sistem hormonal, ya, sistem sirkadian kita, ritme biologis kita, maka aktivitas-aktivitas kita itu akan menjadi lebih optimal, ya, lebih baik, ya. Nah, apa itu sistem hormonal, ya? Nah, hormon ini adalah sesuatu zat yang ada di dalam tubuh kita, yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di dalam tubuh, mengatur pola aktivitas manusia dengan cara memengaruhi berbagai fungsi tubuh, seperti tidur, kewaspadaan, ya, mood, ya, nafsu makan, metabolisme, dan respon terhadap stres. Nah, di antara hormon yang penting, ya, mengatur aktivitas selama Ramadan itu ada hormon pengatur siklus bangun tidur, ya. Bangun, ya, dan tidur, ya. Ini siklus ini, ya. Dan Allah sendiri sebenarnya sudah menunjukkan, ya, bahwa siklus bangun tidur itu ada ritmenya, ya. Antara lain apa yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Qasas 73, wa mir rahmatihi, ya, ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun, ya. Dan di antara rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang
agar kamu bisa istirahat di malam hari dan mencari karunia Allah pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, Bapak sekalian, ini pernah kita kaji bahwa hormon yang berpengaruh pada siklus tidur bangun, ya, ada namanya hormon melatonin, ya, yang diproduksi oleh kelenjar pineal, ya. Ini diproduksi saat gelap dan eh, menurun di siang hari. Ya. Jadi kalau malam dia tinggi, ya, ini fungsinya antara lain mengatur, ya, jam biologis tubuh kita dan membuat kita mengantuk sehingga tidur kita di malam hari itu menjadi bagus untuk recovery, ya. Dan ini menjadi tidur yang paling baik ya di malam hari, ya. Meskipun siang kita bisa tidur, tapi tidur terbaik ada di malam hari. Kemudian ada hormon kortisol. Ini hormon kerja, ya. Ini tinggi di pagi hari untuk membuat kita lebih waspada dan aktif, ya. Menurun di malam hari, ya, memungkinkan tubuh bersiap untuk tidur. Nah, secara grafik ini yang di atas ini adalah hormon kortisol, hormon kerja. Dia di waktu siang ini tinggi, ya. Tapi ketika malam hari, ya, dia rendah mendekati nol, ya, ketika malam hari. Jadi dia tinggi pada siang hari. Sebaliknya hormon melatonin, hormon tidur itu dia tinggi di malam hari, ya. Di malam hari tinggi, tapi siang hari dia mendekati nol, kecil sekali, ya. Ini maka kalau kita melakukan aktivitas fisik banyak di siang hari, malam kita optimalkan untuk istirahat, maka ini menjadi waktu yang baik, ya. Nah, bagaimana aktivitas Ramadan? Ya, ini saya membuat simulasi aktivitas Ramadan yang ideal, ya. Jadi pertama mulai pergantian siang dengan malam, ya, antara maghrib dan isya. Aktivitasnya, ya, kita bisa berbuka puasa di masjid, ya. Sholat maghrib berjamaah dan tatawu masjid, ya. Kemudian makan, ini kita bisa di rumah, ya. Lanjut dengan mudarosah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ini juga bisa kita lakukan di rumah, ya. Kemudian eh, ini waktu-waktu pergantian siang malam, ya. Ini Rasulullah melarang tidur sebelum Isya, ya. Jadi jangan usahakan kita tidak tidur di antara maghrib dan Isya, ya. Kemudian bagaimana sepertiga malam awal? Ya. Ini antara Isya sampai jam 22 lebih 20 kurang lebih, ini kurang lebih, ya. Sepertiga malam kurang lebih berlangsung 3 jam di Indonesia, ya. Jadi malam itu mulai Isya sampai subuh, ya. Nah, ini aktivitasnya. Kita bisa sholat Isya berjamaah, ya, plus rawatib, ya, mungkin ada kultum, kita berada di masjid itu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mudarasah Al-Quran, ya. Di mana? Ya, kita bisa di rumah. Karena di masjid untuk apa? Untuk tarweh, ya. Kita bisa pulang, ya, untuk mudarasah Al-Quran. Dan usahakan kita sudah mulai tidur, ya. Pada kurang lebih pukul 22 itu kita sudah bisa tidur di rumah. Nah, pada sepertiga malam tengah, ya, kurang lebih pukul 22.20 sampai pukul 1.20 ini, ya. Tidak tidur. Sebagus kita tidur, Coba. kita tidur, ya, pada waktu sepertiga malam tengah. Usahakan tidur, ya, supaya fisik kita itu bisa merecovery, ya. Baru kemudian sepertiga malam apa namanya akhir, ya, itu kita bisa masih lanjut tidur. Ini kan antara jam 1.20 sampai 4.20, ya. Ini waktu sepertiga malam akhir, ya. Ini kita masih bagian awalnya kita masih lanjut tidur sampai kurang lebih pukul 2.30. Pukul 2.30 kita bangun dan bersiap tahajud atau tarweh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tarweh di Ba'da Isya, ya, itu eh, menurut saya, ya, bukan pilihan utama. Ya, pilihan utama tarwehnya setelah tidur, ya.
kita sholat tahajud, ya. Di situ sudah masuk tahajud. Tahajud itu kalau menurut Tarce itu dengan sholat tarweh itu kalau dilakukan setelah apa namanya setelah tidur itu juga bisa disebut tahajud, ya, bisa disebut dengan tarweh, ya. Kita bangun di situ malam, ya. Kita bisa melakukan sholat tahajud atau tarweh di rumah atau di masjid. Kalau kita bisa apa namanya dengan teman-teman janjian kita sholat bareng di masjid, saya kira juga bagus, ya. Nah, ini kalau di Makkah, ya, itu kan sudah ada apa sholat tarweh ba'da Isya dan yang di sepertiga malam akhir. Ya. Jadi kita memilih sholat tarawihnya bisa di situ. Dan kita bisa lanjutkan dengan mudarosah Al-Quran. Ya, mudarosah Al-Quran. Nah, baru kemudian kita sahur. Nah, kalau tidurnya ini kita lakukan dengan baik, insya Allah siang kita akan tetap energik. Ya. Baru kemudian, ya, pada pergantian malam siang, ini mulai subuh sampai kurang lebih pukul 6, ya, ini dalam keadaan kita sudah berada di dalam keadaan puasa. Kita melakukan sholat qobliyah subuh, di rumah bagusnya, tapi kalau tempatnya masjid agak jauh ya bisa di masjid, ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, lanjut iktikaf dan mudarosah Al-Quran di masjid. Jadi kita tidak pulang ke rumah setelah sholat subuh, menunggu terbit matahari dan tambah kurang lebih 15-20 menit untuk apa? Untuk melakukan sholat duha di awal waktu atau dengan sholat syuruk. Nah, di siang hari kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti pekerjaan rumah, ya, bekerja atau aktivitas-aktivitas rutin. Kemudian di siang hari kita sholat duhur, usahakan di masjid. Ya. Kemudian mudarosah Al-Quran kita lakukan juga. Ya. Nah, siang ini ada kalau malam kita hanya 3 siklus tidur 4,5 jam, bagusnya tambah suplemen tidur di siang hari. Ya, di siang hari. Ya, namanya kailulah, ya, kailulah. Itu habis zuhur kita sempatkan tidur supaya malam itu kita bisa fit dan kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas fadhailul amal itu dengan fresh. Ya. Tidak nanti pada pekan kedua puasa sudah kecapean karena pola kita tidak kita tata sedemikian rupa. Ya. Kemudian kita apa namanya sore sholat asar berjamaah. Bagus setelah sholat asar berjamaah kita tidak pulang ke rumah sehingga asar sampai maghrib kita berada di masjid untuk iktikaf. Ya. Nah, iktikaf di masjid baru kemudian rata-rata masjid ada buka bersama kita bisa berbuka di masjid. Nah, ini dengan demikian nanti makannya baru pulang, ya. Jadi pulang kita dapat fadhailul amal antara lain apa? Menunggu sholat ba'da sholat, ya. Menunggu sholat ba'da sholat. Ini adalah amal yang luar biasa, ya. Amal yang luar biasa itu disebut dengan seperti ribat, ya. Wah, mujahadah, ya, sungguh-sungguh. Nah, ini dengan menata dengan demikian, maka insya Allah selama 30 hari puasa, kita tetap fresh, ya. Kita tetap dalam kondisi yang prima. Tidak memaksakan diri, tidak sesuai dengan ritme, eh, irama biologis tubuh, tetapi kita tetap menyesuaikan dengan ritme biologis tubuh. Sehingga dengan demikian, ya, maka secara fisik selama Ramadan kita akan tetap prima hingga akhir. Ya, ini amalan-amalan ini untuk 20 hari pertama. Ah, nanti untuk 20 hari berikutnya kita bahas berikutnya karena 20 hari berikutnya kita beriktikaf di masjid. Ya, ini nanti tentu dengan pola yang sedikit dimodifikasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Ewan, ya. Eh, Kira-kira bagaimana secara fisik kita siapkan sehingga selama Ramadan kita bisa beraktivitas dengan
keadaan yang prima. Ya. Dan Dokter Giri nanti bisa memperkuat, menambahkan, memberikan insight yang lebih komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.